Hikam itu jamak dari hikmah. Kalau murid yang sedang sibuk belajar ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu akidah, tidak disarankan ngaji hikam. Kenapa? Al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk satu ilmu nggak boleh disibukkan dengan ilmu yang lain. Karena dia ilmunya beda sumber. Ilmu fikih sumbernya teks yang zahir. Sedangkan ilmu tasawuf, hikam, dia ilham-ilham Rabbani. Kalau abang ini sibuk belajar hikam, nggak mau ngaji nahwu sorob, nggak mau ngaji akidah, apalah itu. Masa wali ngaji kitab tertulis, ngaji kitab tersurat, nggak mau ngaji yang tersirat katanya, gitu. Ya, itu akibat orang ngaji hikam sebelum saatnya. Tapi ini nggak berlaku pada sebagian orang. Salah satunya terjadi pada diri kami. Saya dari kecil ngaji hikam, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Dari saya kecil belum balik, guru saya sampai sekarang masih hidup. Ya, nggak percaya datang aja ke Padang, ke Payakumbuh, ya guru saya masih hidup, punya Abu Ya Nu'man Bashir. Ada satu yang sudah meninggal, guru hikam juga, Abu Ya Hasan Basri, meninggal 2001. Itu dari kecil hidup udah biasa. Tapi makna yang saya dapatkan waktu kecil itu berkembang. Kitab yang sama kita baca sekarang itu maknanya sudah berkembang. Nah, nanti abang biar gampang itu di ribat kita sudah buat terjemahan maknawi. Hikam teks Arabnya kita langsung buat terjemahan maknawinya. Ya, jadi belajar terjemahannya aja dulu, walaupun bisa bahasa Arab nggak semua orang ngerti hikam. Yang lucunya ada teman kita ustadz, lucu ini ya. Dia buka kitab hikam di depan majelis umum, gaya-gayaan mau ngajar hikam. Ya, dikira hikam itu kitab yang dibaca, yang dihafal. Enggak, hikam itu tidak perlu dihafalkan. Mau mengajar nggak perlu juga baca sebelumnya. Hikam itu adalah hasil olah mengasah kolbu. Bisa bahasa Arab, kolbu dia olah, gabungan, itulah hikam. Maka kalau ada yang ingin belajar hikam, mesti bertorikoh. Nah, kalau orang bertorikoh, dia punya wirid, dia punya khususiyah. Kalau murid sedang belajar alfiyah, belajar matan takrib, belajar tasrif, belajar akidah Sanusi, dia kalau lagi asik belajar ini, terus kasih hikam, nggak mau diskusi nanti NU dan NW nggak ada basul masail nanti. Ya kenapa? Sudahlah, nggak usah debat, nanti hatinya keras gitu. Nggak mau debat. Jadi hikam kenapa dilarang oleh guru? Supaya murid itu fokus belajar kitab syariat. Nanti di masanya belajar kitab thariqat, di masanya belajar kitab hakikat. Nah, hikam itu salah satu kitab hakikat, bukan thariqat ya. Thariqat itu isinya wirid, talqin, wirid, tata cara zikir, tadi zikir zahir la ilaha illallah, zikir sir Allah, itu ilmu thariqah. Itu ada kitabnya. Kalau hikam, dia warid daripada wirid itu. Contoh nih, ini hikam pertama biar abang nggak kaget-kaget bener ya. Hikam pertama itu min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Itu hikam pertama itu. Dia nggak pakai nama bab, dia langsung kalimat aja. Ciri-ciri orang tidak bergantung hatinya, harapnya kepada Allah, tapi dia mengandalkan dirinya dan amalnya. Apa ciri-cirinya? Dia kalau taat girang, kalau terjebak maksiat putus asa, itu ciri-cirinya. Kepedean, kalau taat dia ngerasa taatnya bisa menghantarkan ke Allah. Dikira kalau dia maksiat, ya, dia bisa jauh dari Allah. Enggak. Orang taat sama orang maksiat, Allah tetap dekat kan? Yeah. Benar nggak? Yeah. Apakah Allah tambah dekat dengan taat? Apakah Allah jauh dengan maksiat? Yang meyakini begitu akidahnya tidak betul, ahlu sunnahnya batal. Kenapa? Al-Quran mengatakan, inni qarib. Ini yang malam tadi kita bahas. Aku itu sungguh sangat-sangat dekat. Mau dia pemaksiat, mau dia taat. Maka orang awam, karena dia awam, dia tidak punya ilmu, supaya dia merasakan Allah itu dekat, Allah ceburkan dia kepada zulumat kemaksiatan. Supaya apa? Ketika dia maksiat, selesai maksiat dia sadar, di situ dia nangis.
Yang mana dia kalau sholat 1000 rakaat nggak nangis-nangis. Beda dengan orang yang ahli ma'rifat. Dia zikir aja nangis, istighfar aja langsung nangis. Nah, orang awam itu mesti kemudian dibuat skenario, sandiwara dulu, diceburin dulu ke bab zulumat, kemaksiatan. Nanti dia sadar, ya Allah, aku hina, ya Allah, aku hina, ya Allah, nangis di situ, taubat, diselamatin oleh Allah. Nah, kalau orang awam itu langsung taat, dia sombong sama taatnya. Ya, dia sombong sama taatnya, nanti zikir 1000, dia tuh zikir cuma 100, ini 1000 gitu. Padahal yang menggerakkan dia berzikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri hikam tuh ya. Jadi hikam tuh bisa dinikmati semua thariqah. Imamnya secara thariqah Syazili, tapi di hakikat kan nggak ada thariqah lagi. Al-haqiqah halaikah Muhammadiyah. Hakikat itu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua thariqah baca kitab hikam. Ya, nggak mandang thariqah lagi di situ. Emang subjektif. Terus kenapa? Kan kalimatnya jelas, man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak mendapatkan zauk, ketenangan itu, dia nggak ngerti ketenangan itu. Terus apa masalahnya? Terus orang akan sombong dengan ketenangan? Nggak ada. Ciri-ciri orang yang turun sakinah ke kalbunya, dia nggak sombong. Kalau orang itu menjadi sombong dengan ilhamnya, berarti itu bukan ilham Rabbani. Itu ilham syaitani. Pasti dia gelisah. Kenapa? Karena kesombongan itu ridanya Allah, syalnya Allah. Siapa yang coba-coba make? Bayangkan nih, saya make bajunya Bang Haji tanpa izin. Pasti saya gelisah, nanti takut ketahuan. Jika kepemilikan makhluk tidak boleh direbut, apalagi kepemilikan Khalik. Ya, itu ada di hikam nih, ngaji hikam lagi nih Bang nih ya. Jadi kata Ibnu Athaillah, jangankan sifat milik Allah, barang milik makhluk yang ada di sampingmu pun itu nggak boleh engkau renggut, nggak boleh engkau akuisisi. Ya. Nah, jadi gimana caranya? Ini jalan pintas saja kalau mau. Mau jalan pintas ya? Ya. Itulah yang dikatakan malaikat ketika dikasih pertanyaan. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sayangnya malaikat masih pakai illa aja. Seharusnya dia cukup mengatakan la ilma lana, titik. Tidak ada ilmu bagiku. Yang ada hanya ilmu engkau. Malaikat masih ngomong, kecuali yang engkau ajarkan tuh. Di situ dia mainnya dikit. Itu namanya ilham malaki. Maka malaikat tuh masih ada gear-gearnya dikit. Tapi itu udah benar, secara adab sudah oke. Tapi kalau insan yang makomnya lebih tinggi dari sebagian malaikat, dia akan mengatakan la ilma li, mutlaqan. Saya tidak berilmu ya Allah. Maka manusia insan hakiki yang sudah fana pada ilmu Allah, dia mengatakan la ilma bi. Itulah salah satu makna dari la ilaha illallah. Ya. Di lidahnya baca la ilaha illallah, hakikat dia menafikan ilmu dia tentang Allah. Yang kenal Allah hanya Allah. Yang kenal Allah hanya Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Engkau mengaku bodoh bertuhan. Itulah awal kemakrifatan. Karena kalau kita sudah mengosongkan diri, baru Allah tumpahkan ilmunya. Fa'arafuni bi, itu ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka mereka kenal aku, bermakrifat kepada aku bi, itu lewat pengetahuan yang aku beri, bukan pengetahuan yang dia punya, yang dia hasilkan. Maka harus fana fi ilmillah, disebut fana fi sifat. Ini sudah jauh, ini udah fana fi sifat. Itu ada riyadhahnya itu ya. Bisa dipendek, hari bisa dikurangi, tapi makna bisa dilebarkan. Itulah keramat hakiki. Keramat hakiki bukan melipat bumi, bukan kebal, ya, bukan kemudian memperpendek jalan sekejap sampai di Mekah. Itu mah biasa, itu lebih mending naik Garuda aja, ya, nggak perlu pakai doa-doa. Masa untuk urusan berangkat aja harus pakai doa-doa terus terbang gitu ya?
pakai doa-doa untuk melipat bumi. Ketinggian lafaz itu dipakai. Nama Allah terlalu tinggi untuk melipat bumi. Ya, kenapa? Allah pernah menawarkan namanya ke langit dan bumi, amanah ini nggak diterima. Terus ente baca-baca untuk itu, ringan sekali. Ya, jadi fanakan diri kita dalam ilmu Allah, baru tembus itu. Ya, buang tuh rasa tahu itu, buang. Ya. Saya kalau mau ngajar makanya istighfar dulu, syahadat dulu, batin kita minta izin kepada Allah yang maha batin. Ya, adab rohani kita minta izin kepada Rasulullah SAW. Dibuang rasa ilmu. Karena kalau ada sedikit saja saya merasa berilmu, saya belum baca assalamualaikum itu. Ya. Tapi kecepatan di kolbu itu cepat sekali. Yang harusnya kalau pakai zohir itu 15 menit, di kolbu bisa 5 detik. Ini hebatnya Allah ciptakan kolbu. Ya, cahaya, kolbu itu nur. Maka kecepatannya kecepatan cahaya. Yang kedua tadi tentang wahdatul wujud, gitu ya. Wahdatul wujud itu kan istilah Ibnu Taimiyah terhadap Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak pernah mengatakannya. Bahkan Ibnu Taimiyah nggak puas dengan emosi dia mengatakan Ibnu Arabi itu wahdatul wujud, hulul al-ittihad. Semuanya dia alamatkan kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu imam penulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya. Beliau juga nulis kitab yang kemudian dianggap kafir oleh orang yang nggak paham, yaitu Fususul Hikam. Ya. Saya cari-cari di mana lah kufurnya. Ternyata enggak. Yang dianggap kufur itu orang salah baca. Ya nantilah kalau ada waktu kita buka-buka juga kajian itu ya. Sesekali ya. Itu di atas hikam lagi tuh Bang Ustadz. Ada lagi di atas hikam namanya Fususul Hikam. Ya, itu nggak boleh dibuka sembarangan. Kalau dibuka mesti dibalut-balut dengan bahasa-bahasa ilmiah. Ya. Nah, itu tugas-tugas kita lah nanti. Ya. Quran aja bisa dijelaskan, masa kitab-kitab yang diciptakan manusia nggak boleh dijelasin. Ya. Ketinggian bener itu. Ya. Ya. Baik, wahdatul wujud bukan persatuan hamba dan Tuhan. Sejak kapan hamba bersatu dengan Tuhan? Hamba itu makhluk hadis, dicipta. Allah itu qadim. Masuk akal, ini gak usah pakai ilmu kolbu dulu. Masuk akal nggak secara akidah? Gak usah pakai dalil dulu, dalil akli aja. Allah qadim, bersatu dengan yang hadis, ada nggak? Allah qadim, tak berawal, tak berakhir, maha ada dan selalu ada, bahkan sebelum kalimat ada itu ada. Lalu dia mengadakan makhluk baru, disebut hadis baru. Masa baru yang baru menyatu dengan yang qadim? Itu orang la aqla lahu. Orang yang meyakini persatuan hamba dengan Tuhan gak berakal. Maka kalau ada kalimat wahdah, hulul ittihad, persatuan hamba dan Tuhan, itu bukan yang tadi. Dia hanya bab zauqiyah, bab rasa. Rasanya bersatu, hakikatnya tidak. Kayak kita dengan pasangan kita, hati kita nyatu. Tapi kan zahirnya kan tidak. Wahai belahan jiwaku, emang jiwa kita separuh-separuh sama dia? Dalam ilmu akidah, ini perhatikan ilmu akidah Ahlussunnah. Orang yang mengatakan bahwa ruh kita dapat memasuki ruh orang lain, atau separuh kita dibagi orang, itu kufur secara akidah. Tapi secara ilmu syair, balaghah, dalam syair-syair cinta, itu diperkenankan karena dia bukan bab akidah, dia bab rasa, dia bab zauq. Dulu waktu guru saya, Ki Ali Mustafa Yaqub mengatakan, itu kenapa itu Prof. Nasaruddin Umar bilang wahdatul wujud ittihad itu. Kufur itu Ar-Razi, dia bilang gitu, pakai bahasa Arab kita ngobrol. Afan Sidi Syekh, saya bilang gitu. Tuan Syekh, kalau dalam bab zauq, rasa, para ulama kita memperkenankannya. Karena pada hakikatnya itu cuma ibarat orang-orang jatuh cinta, bukan ibarat akidah yang diyakini. Oh gitu. Akhirnya beliau nggak jadi menilai tasawuf modernnya Prof. Nasaruddin Umar itu menyimpang. Nah ini pengalaman kita, berbagi pengalaman dialog dengan guru-guru kita ya. Guru saya yang sealim itu masih mau dengerin kita yang bodoh ini. Alhamdulillah. Coba perhatikan.
hulul ini dinisbatkan kepada Al-Hallaj, ittihad kepada Abu Yazid, atau sebaliknya ya. Kalau wahdatul wujud, tiada hamba, tiada Tuhan, yang ada yang maha ada. Yang ada cuma yang maha ada. Maka disebut al-wujud al-mutlaq. Apalah ilmu ini ya? Pusing nggak kepalanya? Ya udah pusing aja ya. Ini biar serius sekalian nih, berberes sekalian malam ini. Ini yang di depan saya ada nggak? Ada. Badannya ada nggak? Coba cek dulu. Ada. Coba kiri, lihat kiri, kanan. Ada nggak? Ada. Oke. Di depan saya ada nggak? Oke. Kita ini ada. Kita ada dengan sendirinya atau kita diadakan? Diadakan itu namanya wujud hadis, wujud baru. Itu yang disebut diciptakan. Oke? Sudah? Sudah oke? Titik dulu ya. Udah, kita pakai koma lagi. Kalau wujudnya diadakan, berarti dia berawal. Berarti ada yang mewujudkan dia. Karena kita diwujudkan, maka wujud kita berubah-ubah. Dulu kecil, sekarang gede, bahkan sudah tua. Yang berubah-ubah itu disebut alam. Allah itu Rabbul Alamin, yang mencipta, yang membina, mentadbir alam. Maka wujud kita diwujudkan oleh pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelan-pelan. Dalam ilmu akidah ada istilahnya. Kita ini, Allah wajib ciptain kita nggak? Kita boleh ada, boleh tidak ada? Nah, maka disebut mumkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Yang tidak pernah tidak ada. Maksudnya apa tuh? Ini semakin malam semakin panas palanya nih. Yang tidak pernah tidak ada. Itu maksudnya apa? Selalu ada, wajib ada. Bahasa Arabnya wajibul wujud, wajib ada. Oke? Wajibul wujud. Allah dalam bahasa akal disebut wajibul wujud, itu bahasa akal. Maka ilmu kalam, ilmu akidah bahasanya begitu. Menyebut Allah itu wajibul wujud ini menciptakan kita, namanya mumkinul wujud. Sudah nyambung? Sudah nyambung? Oke. Mungkinkah kita yang mumkinul wujud ini nyatu dengan yang wajibul wujud? Nggak level. Maka orang yang mengatakan penyatuan ini hanya ungkapan-ungkapan cinta. Kalau dalam ungkapan akidah yang diyakini pasti batil. Maka hulul ittihad para sufi bukan hulul i'tiqadi. Bukan hulul dalam akidah. Dia hanya hulul zauqi. Hulul pada taraf rasa. Bukan pada taraf i'tiqad. Ya. Apalagi itu? Ya, itulah yang disebut zauq. Malam yazuk, lam ya'rif, lam yadri. Kalau tidak pernah merasakan itu, tidak akan pernah tahu. Nggak pernah tahu. Ya. Oke, contoh ringan, biar gampang. Hayya 'ala shalah, jawabannya apa? Mari sholat, aku tidak berdaya, tidak ada upaya, tidak sanggup sholat ruku sujud kecuali dengan Allah. Tubuh ini siapa yang punya? Benar, tubuh ini yang punya. Berarti tubuh ini perbuatan Allah, menyembah zat Allah. Kan begitu jadinya. Ya toh? Emang nyatu? Emang perbuatan nyatu sama zatnya? Coba minum kopi, saya minum kopi. Apakah saya kopi? Apakah saya aktivitas meminum? Kan enggak. Oke, contoh lain. Sifat Bang Irwan nih tampan enggak? Minimal menurut istrinya. Tampan ya? Oke. Sifat tampan dengan zatnya beda enggak? Ya. Beda toh?
Beda. Sifat aja tidak nyatu dengan zat, tapi tiada sifat tanpa zat. Apalagi makhluk. Ya. Selamat pusing. Kita ngajak kita begini bertahun-tahun, ya ujungnya gitu-gitu doang. Ujungnya apa? Malam yazuk lam yarif. Yang nggak merasakan, nggak riadoh, cuma diskusi-diskusi doang, ya nggak dapet. Rasakanlah, ya nikmati, coba dihayati, la haula wala, itu lagi sholat, rasakan ini gerak-gerakku atau digerakkan Allah. Ketika seorang hamba diberi rasa dia digerakkan Allah, dia merasa bersatu, padahal dia nggak bersatu, rasa doang yang nyatu. Ya, dan itu subjektif, iya, emang itu subjektif. Kenapa mesti subjektif? Subjektif itu mesti dirasakan sendiri-sendiri, beda orang, beda rasa. Kenapa harus begitu? Karena bab ini nggak boleh kata orang, mesti kita yang menjalani. Itu sebabnya pengalaman rohani nggak boleh dinukil. Tapi pengalaman rohani itu emang kita yang ngalamin, itu yang kita nukil. Bukan dinukil pengalaman orang. Makanya saya geli kalau ada orang cerita pengalaman orang lain. Ya, pengalaman dia aja yang dicerita. Jadi ada orang datang ke saya, ya, kamu datang ke guru saya. Loh, apa urusannya datang ke guru kamu? Saya udah punya guru, saya bilang gitu. Guru saya sudah ketemu Nabi 3 kali. Lah, saya lebih dari itu, saya bilang gitu. Wih, sombong banget ente katanya. Loh, bukan. Ente ria itu, masa cerita mimpi orang? Loh, guru kamu cerita mimpinya? Oh, guru saya kan gak sombong. Tahu dari mana kamu gurumu gak sombong? Oh, itu ria. Tahu dari mana gurumu tidak ria? Bingung juga dia. Bingung. Jadi orang itu kita kerjain ya kadang-kadang ya. Ya. Pengalaman gurunya dijual-jual. Saya tanya balik. Gurumu mimpi ketemu Nabi 3 kali. Kamu udah belum? Oh, kalau saya nggak boleh cerita. Nanti saya ria. Ngomong gitu saya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bilang aja nggak pernah, kan gampang tuh. Ya. Mimpi ketemu Nabi itu nikmat nggak? Apa perintahnya di akhir surat Ad-Duha? Akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ulama kita menceritakan di mimpi ketemu Nabi. Kok tiba-tiba ada orang awam ngaku jadi ustadz sekarang? Gak boleh cerita Nabi, cerita mimpi Nabi. Astagfirullah. Ya. Buku kitabnya sudah ada sekarang, kumpulan mimpi ulama ketemu Nabi udah ada. Udah diterjemah lagi ke bahasa Indonesia. Siapa yang melarang? Baca kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Zahabi. Itu penuh dengan mimpi-mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya. Giliran sufi ketemu Nabi nggak boleh. Ya. Giliran guru ente boleh. Ya, itu kita candain teman-teman itu. Ya. Kadang-kadang kalau orang main akal, kita main akal juga kadang ya.